Salam sejahtera untuk Anda, saya Bob Defense. Anda sedang mendengarkan Renungan Malam. Renungan Malam kali ini, Selasa 23 Agustus 2022, kita akan membahas dari kitab Yesaya pasal 1. Ada beberapa ayat pilihan yang akan kita bahas. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami akan membahas firman Tuhan, merenungkan dalam renungan malam ini. Kiranya Tuhan menolong kami, menuntun dan memimpin kami, memberikan terang di hati kami, agar kami diterangi, dipimpin, agar kami memuliakan Tuhan. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Israel dalam keadaan yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan menggambarkannya dengan keadaan anak-anak yang memberontak. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Tuhan juga menggambarkan keadaan Israel yang syarat dengan dosa itu dengan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Tuhan menyamakan Israel dengan lembu. Bahkan bukan menyamakan. Dia mengatakan lembu masih lebih baik dari Israel. Kenapa? Karena lembu mengenal pemiliknya, Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Disamakan bahkan dibandingkan dengan keledai. Dan keledai menurut Tuhan masih lebih baik dari Israel. Kenapa? Karena keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Umatku tidak memahaminya. Gambaran-gambar ini menunjukkan bahwa Israel itu berada pada masa di mana mereka benar-benar berdosa. Mereka meninggalkan Tuhan. Kesalahan-kesalahan mereka begitu besar sehingga Tuhan benar-benar muak melihat mereka. Tuhan benar-benar tidak tahan melihat mereka karena dosa mereka. Di kitab yang sama, Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan, dosamu yang menjadi penghalang antara aku dan engkau. Ada dosa yang berdiri atau terbentang di antara Tuhan dan umatnya. Dan dosa ini sangat besar. Orang-orang yang cenderung dikuasai oleh dosa itu lebih buruk dari lembu, tidak lebih baik dari keledai. Disebut anak-anak yang memberontak, tidak tahu berterima kasih. Itulah bagaimana dosa dapat membuat manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah menjadi lebih rendah dari lembu, lebih buruk dari keledai, menjadi anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Itu keadaan Israel pada zaman Yesaya. Tapi perhatikan masih dalam Yesaya 1, di mana Tuhan mengatakan kepada Israel, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku.
berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan di dalam kemuakannya, di dalam sikapnya yang sangat menentang dosa, yang merendahkan Israel karena Israel berdosa, dengan mengatakan lebih baik lembu dan keledai daripada kalian, dengan mengatakan Israel anak-anak yang memberontak tidak tahu berterima kasih. Tuhan yang sama memberi kesempatan kepada Israel yang berdosa itu. Untuk apa? Kalian kembalilah, berubahlah. Jangan seperti itu terus. Tuhan mau Israel itu datang dengan sebutan marilah kita berperkara. Artinya kamu datang ke sini, ayo kita duduk bersama, kita selesaikan masalah ini. Ini masalah yang besar, bukan hanya buatku tetapi juga buatmu. Bukan hanya buatmu tapi juga buatku. Kenapa? Ini adalah hubungan antara Allah dan umatnya, di mana umatnya sedang melanggar perjanjian yang dibuat oleh mereka sendiri dengan Allah. Mereka melanggarnya dengan mereka meninggalkan, mereka tidak setia kepada Tuhan. Dosa mereka besar. Tetapi Allah dengan rahmatnya mengatakan, sekalipun dosamu merah, akan menjadi putih. Merah yang benar-benar merah, akan menjadi putih yang benar-benar putih. Renungan malam kali ini, 23 Agustus 2022, mengingatkan kita, menyatakan kepada kita firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak senang, Tuhan membenci, Tuhan muak dengan orang-orang yang berdosa. Bukan hanya dosanya yang Tuhan muak, tetapi lihatlah Tuhan menyamakan Israel dengan anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan membuat Israel lebih rendah. Tuhan memandang Israel lebih rendah daripada keledai, daripada hewan keledai itu, dan daripada hewan lembu itu. Tetapi dalam sikap Tuhan yang seperti itu, Tuhan pengasih dan penyayang. Bahkan kita tahu bahwa kasih sayang Tuhan lebih besar daripada dosa manusia. Sehingga Tuhan memberi kesempatan, kamu datanglah, duduk di sini kita bicara. Duduk di sini kita berperkara. Dosamu mau semerah apapun, aku bisa mengampuninya menjadi putih, benar-benar putih. Tetapi kamu harus mau datang. Tetapi kamu harus mau apa? Belajarlah berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Jangan begitu hidupmu. Hidupmu tidak boleh terbiasa dengan hal-hal yang salah. Hidupmu tidak boleh terbiasa dengan hal-hal yang jahat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Melakukan keadilan. Orang-orang kejam dikendalikan, bela hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Tuhan memberi kesempatan untuk umatnya, termasuk kita hari ini. Jangan membiasakan diri dengan hal-hal yang salah. Jangan terbiasa dengan hal-hal yang berdosa. Karena hal-hal itu akan membuat kita lebih rendah dari keledai, lebih bodoh daripada lembu dan keledai. Hal-hal itu, dosa-dosa itu akan membuat kita tidak tahu berterima kasih. Sementara Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Renungan malam ini mengingatkan kita bahwa sekalipun dosa kita merah,
Tuhan mengundang kita untuk datang, duduk, berperkara dengannya, untuk berubah, meninggalkan yang jahat, melakukan yang baik, menerima pengampunan dosa dari Tuhan, supaya hidup kita terhubung kembali dengan Tuhan, menikmati segala yang baik yang Tuhan memang telah sediakan bagi kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Dalam renungan malam ini, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kiranya Engkau menolong kami untuk kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu, di dalam kehendak-Mu. Demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.